Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala baladan aminah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Bapak Ibu Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Marilah kita awali dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul dalam majelis penuh keberkahan ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, sang suri tauladan yang agung, yang kehadirannya membawa cahaya iman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Dalam kehidupan, setiap manusia tentu membutuhkan sosok panutan, sosok yang mampu menginspirasi langkah, menguatkan ketika terjatuh, dan menuntun saat kita kehilangan arah. Namun, di tengah derasnya arus modernisasi dan perubahan sosial, manusia seringkali mencari teladan di tempat yang salah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan teladan sempurna yang abadi sepanjang masa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bukan sekedar inspirasi dalam sejarah, tapi juga inspirasi dalam seluruh aspek kehidupan. Beliau adalah inspirasi bagi seorang anak yang berbakti, seorang pemuda yang jujur, seorang suami yang penyayang, seorang sahabat yang setia, seorang pemimpin yang adil, hingga seorang hamba Allah yang penuh ketundukan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, tertarik hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Nabi Inspirator Kehidupan. Sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 sebagaimana yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah liman Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir, ayat tersebut merupakan dalil pokok yang paling besar
Ayat tersebut menganjurkan kepada kita untuk meniru Rasulullah SAW dalam semua ucapan, perilaku, hingga sepak terjangnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk meniru sikap Rasulullah SAW dalam perang Ahzab, yaitu dalam hal kesabaran perjuangannya hingga tetap sabar menanti jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang merasa takut, gelisah, dan khawatir ketika menjalankan urusan mereka dalam perang Ahzab. Firman selanjutnya menjelaskan bahwa perihal orang-orang yang beriman yang membenarkan janji Allah kepada mereka, yaitu Allah akan memberikan kesudahan yang baik bagi mereka, baik dunia maupun akhirat. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah bukan sekedar sosok dalam sejarah, tapi juga relevan dengan kehidupan kita sebagai generasi muda. Beliau mengajarkan kejujuran, padahal banyak orang masa sekarang yang begitu mudahnya tergoda oleh kebohongan demi keuntungan singkat. Beliau menanamkan sikap peduli, padahal banyak orang hari ini yang mementingkan diri sendiri dibanding kepentingan bersama. Beliau mencontohkan kerja keras, padahal banyak pemuda hari ini yang mudah putus asa ketika gagal. Hadirin yang berbahagia, salah satu keteladanan Rasulullah SAW adalah kelembutan hati dan kasih sayang beliau terhadap umatnya. Allah mengabadikan hal tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159 sebagaimana yang akan dibacakan oleh qari'ah kami berikut ini. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Maka berkat rahmat Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar lagi, tentulah mereka menjauh dari sinar. Kemudian maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan-urusan. Kemudian apabila kau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut tafsir Al-Jalalain, ayat tersebut menjelaskan bahwa meskipun dalam keadaan genting seperti pelanggaran-pelanggaran yang disebabkan oleh sebagian kaum muslimin dalam perang Uhud yang mengakibatkan sebagian kaum muslimin menderita, akan tetapi Rasulullah SAW tetap bersikap lembut dan tidak marah terhadap pelanggar-pelanggar tersebut.
bahkan memaafkannya dan meminta Allah untuk memohon ampunannya. Akan tetapi, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat kasar dan berhati keras, maka tentulah orang-orang tersebut akan menjauh dari beliau. Hadirin yang berbahagia, sebagai pelajar, kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan belajar sungguh-sungguh, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalannya untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sebagai anak, kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbakti kepada orang tua, karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Sebagai sahabat, kita bisa meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersikap saling menolong, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan. Marilah kita teladani kesabaran beliau, kejujuran beliau, keberanian beliau, dan kelembutan hati beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu, insya Allah kita tidak hanya akan sukses dunia, melainkan juga sukses di akhirat. Akhir kata, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang beriman, beristiqamah, dan tetap meladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mentari terbit membawa terang, Menyinari bumi penuh harapan. Nabi Muhammad telah gembira, penerang hidup hingga akhir zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.